Halo, good morning kelas 7. How are you today? Miss Riris mau mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk anak-anak Miss kelas 7. Miss berharap semuanya dalam keadaan baik, makin semangat untuk belajar dan menjadi yang terbaik, dan terutama dalam pelajaran Miss Riris kita semakin antusias. Oke? Nah, jadi sekarang anak Miss kita belajar PKN dari buku paket kita bab 4 dengan judul Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi hari ini kita akan diingatkan kembali bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, bangsa yang multikultural gitu ya. Artinya bangsa Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, dan antar golongan. Makanya kita punya namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Siapa yang tahu? Iya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kita nggak boleh membeda-bedakan ya. Oke, nah yang pertama kita belajar dulu mengenai faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Apa saja faktor-faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, gitu ya. Indonesia kan negara yang dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, negara kepulauan ini kan berarti kita ini memiliki negara yang cukup luas. Dari Sabang sampai Merauke ada dari di kepulauan, ada dataran tinggi, dataran rendah, gitu ya. Dan kita itu dikelilingi sama lautan, gitu. Makanya dikatakan negara kepulauan. Dan yang pasti di sini memiliki budaya yang berbeda, cara hidup yang berbeda, gitu ya. Bahkan alam yang berbeda, gitu. Sumber daya alamnya. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam, gitu. Dataran tinggi sama dataran rendah pasti berbeda kondisi alamnya. Di perkotaan dengan di pedesaan pasti berbeda kondisi alamnya. Dan itu bisa juga menyebabkan terjadinya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan tadi. Nah, yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Oke? Transportasi itu adalah bagaimana manusia melakukan mobilitas, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, dan komunikasi. Nah, yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, apakah masyarakat itu termasuk masyarakat yang terbuka? Terbuka di sini maksudnya mau menerima perbedaan-perbedaan atau mau menerima perubahan-perubahan atau menolak perubahan gitu. Biasanya kalau masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, mereka lebih terbuka, lebih bisa menerima perbedaan atau lebih bisa menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Sedangkan kalau di masyarakat di daerah pedesaan itu biasanya lebih tertutup, lebih kaku, lebih sulit menerima perubahan. Sebisa mungkin masih lebih memegang teguh tradisi atau kepercayaan yang mereka lakukan selama sebelumnya gitu. Oke? Next. Yang pertama kita belajar mengenai keberagaman suku. Wow, di Indonesia itu kan Indonesia memiliki beratus suku gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau tahu dulu apa pengertian suku bangsa. Nah, menurut si Kuncharaningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Sekelompok manusia memiliki kesatuan budaya atau budaya yang sama dan mereka terikat, oke, dan saling sadar atas identitas itu. Misalnya Batak, dia langsung tahu, oh aku ini Batak, budayaku Batak misalnya. Oh aku ini Nias, budayaku Nias, seperti itu ya. Dan yang berikutnya kita harus tahu dulu apa sih ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa dengan yang lainnya. Yang pasti kan perbedaan itu, kenapa kita bisa tahu oh ini suku Batak, oh ini suku Jawa, oh ini suku Papua atau suku Mentawai. Dari mana kita tahu? Ya karena langsung dibedakan dari bahasa daerahnya, adat istiadatnya, sistem kekerabatannya, kesenian daerah, dan tempat asal gitu. Oke? Nah, yang berikutnya kita mau belajar tadi kan Miss sampaikan ada banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Tapi kita mau cek dulu beberapa suku bangsa yang memiliki jumlah anggota terbanyak atau terbesar di Indonesia. Yang pertama itu adalah suku Jawa.
pasti di setiap pulau pasti ada suku Jawa gitu ya. Dan suku Jawa itu termasuk adalah suku terbesar di Indonesia. Yang kedua suku Batak, Dayak, Asmat, Minahasa, Melayu, Sunda, dan Madura. Gitu. Oke? Nah, dan masih banyak lagi suku yang lain ya. Ini hanya sebagian. Yang ketiga adalah keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, agama itu adalah mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini pasti manusianya diajarkan berbuat baik dan berbuat yang benar, melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran, untuk melakukan perintah Tuhan yang dipercayai, gitu ya. Dan kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang pasti kan kenapa kita ada, kenapa alam ada, itu kita yakini karena yang menciptakannya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sudah patut, wajib memiliki agama dan percaya kepada Tuhan Sang Penciptanya kita. Dan yang pasti agama Indonesia itu tidak hanya satu, ada 6 agama dan banyak kepercayaan. Dan kita juga tidak boleh memaksakan kepercayaan kita, agama kita untuk dipercaya oleh orang lain. Itu nggak boleh, itu namanya merusak persatuan. Oke? Nah, jadi anak-anak Miss, sekian materi kita hari ini. Ada di sini 2 tugas kamu, kerjakan dan kirimkan kepada Miss Riris. Oke? Thank you for your attention. See you. Bye-bye.